kita tempuh berbagi dosa-dosa kita dan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agamanya. Insya Allah. Jadi ternyata ketika Allah menginginkan sebuah kebaikan bagi seseorang gitu ya, Allah pengen seseorang itu berubah menjadi lebih baik ya, atau mendapatkan hal-hal yang baik, maka hal pertama yang Allah lakukan adalah memahamkan dia tentang ilmu agamanya. Bukan dengan cara memberikan dia dunia dan isinya gitu ya, atau menunaikan semua doa-doanya, semua permintaannya, bukan. Tapi ternyata adalah dimulai dari mengubah mindsetnya dia, mengubah pola pikirnya dia, mengubah cara pandangnya dia terhadap kehidupan gitu kan. Dan dari segala macam kacamata, dari semua cara pandang yang manusia miliki sepanjang sejarah, kan macam-macam ya. Tapi ada satu cara pandang yang hak, ada satu cara pandang yang benar di sisi Allah ya. Cara pandang apa itu? Yaitu cara pandang dari Al-Qur'an gitu ya. Nah, ini saya mau tanya dulu nih sebelum kita ngobrol lebih jauh. Menurut teman-teman semua gitu ya, Al-Qur'an buat teman-teman tuh apa sih? Boleh tulis di kolom komentar. Menurut Fahira, saya langsung panggil namanya aja. Al-Qur'an tuh apa buat Fahira? Menurut Salma, apa buat Salma? Menurut Indah, menurut Safa, Ellen, menurut Kak Tika, Arum, Astri ya, dan Teh Sri Wahyuningsih. Al-Quran itu buat kalian tuh apa? Buat kita tuh apa sih Al-Quran itu? Obat, pedoman hidup. Insya Allah. Oke. Untuk saya pribadi, Al-Quran itu petunjuk dan penyembuh. Betul banget ya. Saya pernah mengalami, mungkin di sini juga teman-teman pernah mengalami kegalauan hebat ya. Kegalauan hebat. Kalau saya waktu itu lagi saking kalutnya pikiran, saya orangnya overthinking by the way. Saya pernah nggak sih kalian tuh kita tuh ini apa? Waktu itu saya lagi overthinkingnya gitu ya. Terus gimana ini cara meredakannya? Oke, Ashifa, Quran itu Ashifa, Quran itu adalah pedoman hidup. Terus saya buka random Al-Quran. Ya, buka random dan kemudian ketemulah sebuah ayat yang pas saya baca itu ayat tentang overthinking ternyata. Ya, ayat tentang overthinking yang setelah saya baca itu ternyata, oh iya, Nabi Muhammad aja nggak bisa melihat, kan overthinking itu kan karena khawatir dengan masa depan dan apa namanya, menyesal akan masa lalu, kan gitu ya. Ada sebuah ayat itu yang pas saya tanya, yang pas saya baca tuh, oh iya, Nabi Muhammad aja nggak bisa memprediksi masa depan. Seorang nabi gitu ya, apalagi saya. Nabi Muhammad aja nggak bisa mencegah keburukan ataupun kebaikan yang Allah takdirkan untuknya. Apalagi saya gitu. Itu langsung hilang overthinking saya. Ya pernah saya seperti atau pas lagi apa galau buka Quran aja terus baca aja gitu. Satu halaman, kok udah hilang ya galaunya, sedihnya gitu. Itulah Al-Quran gitu ya teman-teman semua. Ya adalah pedoman hidup, adalah petunjuk, ya adalah apa namanya, eh, maps kita menuju surganya Allah. Insya Allah seperti itu. Ini kelihatan ya PPT-nya sekarang. Nah, kalau ibaratnya kita bacakan maps itu berarti seperti apa? Berarti kan kita dari Cipamokolan nih, ya tadi siapa ya? Salma ya? Cipamokolan mau ke Antapani, mau ke apa namanya Sipuramen misalkan. Kita kliklah di situ kan Sipuramen. Keluarlah maps-nya, keluarlah arahnya. Nah, kemudian setelah kita tahu cari tempat yang kita tuju, kemudian keluarlah petunjuk jalan menuju tempat itu, maka hal yang kita lakukan selanjutnya adalah menelusuri ya atau menjalankan petunjuk itu atau menjalankan
apa namanya, menjalankan ya petunjuk itu gitu kan, petunjuknya. Tapi coba kalau misalnya kita baca, kita pahami, cuman kita nggak jalanin gitu kan. Kita nggak jalan gitu, kita nggak naik motor, kita nggak naik mobil, kita nggak naik Grab gitu. Apakah kita bisa sampai ke Sifuramen? Kan nggak bisa. Artinya apa? Artinya Al-Quran itu ternyata teman-teman semua, selain kita bisa, kita tahu di situ ada destination, our destination, maps to our destination gitu ya. Kita juga perlu memahami isinya dan perlu melaksanakan apa yang Allah sebutkan di dalam. Ya, setelah itu barulah gitu kita bisa mendapatkan syifa itu. Kita bisa merasakan bahwa oh setenang ini ya ternyata melaksanakan Al-Quran. Kayak gitu. Dan pun juga Al-Quran ini adalah syifa atau petunjuk atau obat atau penawar gitu ya untuk setiap masalah atau setiap tantangan atau fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita. Al-Quran itu tibyanan likulli syai' gitu kalau bahasa Qurannya. Menjelaskan segala sesuatu. Maka di sana juga ada penjelasan gitu. Kenapa nih atau bagaimana nih cara kita melewati fase hidup yang ini, fase hidup yang itu. Ya, kalau bahasan tema kita pada saat ini adalah fase hidup saat atau setelah uh, something hard, something bad, something apa ya, yang nggak nyaman happen to us. Seperti itu. Gimana caranya ya? Nah, selanjutnya, nah ini ya tadi sudah apa? Insya Allah sudah ya semuanya ya, mengambil wudhu karena ternyata dalam salah satu untuk ilmu itu salah satu keberkahan dalam mencari ilmu adalah dengan suci dalam kondisi yang suci. Jika teman-teman memang sedang suci, mangga gitu kan ya berwudhu. Tapi jika misalnya apa enggak gitu ya nggak apa-apa. Ya karena untuk mencari ilmu itu ataupun rizki atau apapun gitu ya, biasakan kita itu tidak hanya melihat apa namanya pemahamannya gitu ya. Oh dapat berapa banyak nih ayatnya gitu atau oh dapat berapa banyak nih uangnya gitu, bukan gitu. Tapi berkahnya. Hal yang sedikit tapi Allah berkahi itu jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat daripada yang banyak tapi tidak Allah berkahi. Akan hilang, akan habis. Ya, nah siapkan juga buku catatan, alat tulis, komen asal daerah sudah, komen kesibukan sudah, dan let's start the healing process with Al-Quran. Nah ini saya lewat ya. Nah ini saya mau tanyakan. Ya, gimana kabar iman teman-teman hari ini? Ya, berikan emot yang paling mewakili imannya adik-adik semua pada malam hari ini. Adik-adik, saya yakin di sini saya paling dewasa. Kalian kelahiran tahun berapa? Banyak banget. Ini dulu deh. Gimana kabar iman teman-teman semua hari ini? Boleh tulis komen atau emoticon yang paling mewakili hari ini. Saya mau ini. Teman-teman gimana? Apakah sedang full, sedang happy, sedang tenang gitu ya? Sedang apa istilahnya? Atau sedang sebaliknya, sedang futur mungkin? Ya, 70%, Masya Allah. Ada yang, wah emotikonnya bermacam-macam ya. Gitu. Oke. Ya, teman-teman semua, hal yang perlu kita pahami sebagai orang beriman adalah iman itu nggak ada barometernya. But it's okay ketika kita bisa menilai, oh berapa kadarnya ya, gak apa-apa. Cuman there is no exact value gitu kan. Berapa nih barometer iman kita itu kan nggak ada gitu. Tapi uh, iman itu bisa kita rasakan gitu kan di dalam hati kita. Ya, iman itu dengan adanya iman. Kemarin kan kita ada diskusi ya. Iman itu apa coba? Ayo. Apa itu iman? Punya akar kata yang sama dengan kata apa ya di bahasa Indonesia? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, ah keren banget ini. Berarti sangat menyimak pertemuan sebelumnya. Ya, ada yang tahu iman itu akar katanya sama dengan apa di bahasa Indonesia?
Ya, ada? Saya bantu ingatkan ya. Betul, aman Safa. Betul sekali. Safa yang dari mana ini ya, Safa? Kalau nggak salah dari Solo ya. Ya, Solo. Masya Allah. Yeay, tepuk tangan untuk Safa. Ini ada ininya nggak? Saya jarang pakai ini, apa namanya, tepuk tangan. Mana sih? Aku mau tepuk tangan Safa, tapi nggak tahu di mana. Ya, gitu ya. Oh, Pak Kira tepuk tangan ya mewakili ya, Pak Ira ya. Oke. Ya, jadi iman itu punya akar kata yang sama dengan aman. Ya, kalau iman kita full gitu ya, iman kita penuh gitu kan, kita akan merasa aman gitu dengan kondisi apapun yang terjadi di luar rumah kita. Entah itu hujan, entah itu lagi gelap, entah itu segala macam pun lagi happy-happynya gitu ya. Ternyata itu juga berbahaya juga gitu karena bisa juga mengundang pada kesombongan gitu kayaknya bisa juga mengundang pada lupa sama Allah. Karena ternyata ada dua ujian ya untuk orang-orang muslim itu ujian sabar dan ujian syukur. Syukur itu adalah ujian, sabar itu juga adalah ujian. Kejadian yang membutuhkan sabar dan kejadian yang membutuhkan syukur. Kalau kita tidak apa namanya berpegang pada Allah baik di waktu naik bukit maupun menurun di lembah, kita bisa tergelincir di kedua ujian tersebut. Ya jangan jangan kira kayak oh enak ya jadi Nabi Sulaiman gitu kan semua ditundukkan pada dia kaya raya gitu kan atau jadi orang lain gitu ya teman kita yang kita lihat kaya banget dia gitu. Tapi ternyata enggak teman-teman, enggak ada ujian yang mutlak, enggak ada nikmat yang mutlak. Ya di balik ujian pasti pasti ada hikmah, ada nikmat yang kita mungkin tidak sadari pada saat kejadian itu terjadi. Tapi dan sebaliknya, ketika kita mendapatkan sebuah nikmat gitu ya, tidak selalu sebuah nikmat. Ketika nikmat itu ternyata membuat kita lupa sama Allah, membuat kita kufur nikmat, membuat kita sombong, itu kan bukan nikmat lagi gitu ya. Itu tidak membuat tenang. Banyak orang-orang yang entah gimana kayaknya gitu ya, tapi apakah mereka menjamin mereka semua tenang kan belum tentu juga gitu. Ya teman-teman semua dan pertemuan kita dan tentu pertemuan teman-teman di majelis ilmu yang lain adalah upaya kita untuk apa namanya mempertahankan, untuk merawat, untuk menumbuhkan keimanan yang Allah tanamkan di dalam hati kita. Karena iman itu hidup dan tumbuh harusnya. Ya, dengan apa hidup dan tumbuhnya? Dengan ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Dengan majelis-majelis ilmu seperti itu. Oke, next. Nah, ini kita langsung to the point yang mau kita bahas ya. Apa namanya teman-teman? Mungkin kita akan merasa ada mungkin kita sedang merasa atau pernah mengalami fase ini. Ya, siapa yang pernah mengalami fase ini? Ya, fase di mana kita merasa kok, apa namanya, fase jatuh kalau bahasa saya kemarin itu bikin konten fase jatuh ya, fase kehilangan, fase dikhianati, fase ditinggalkan. Itu semua adalah fase-fase yang sebenarnya sunatullahnya memang begitu. Ya, kalau di Al-Quran itu Allah bilangnya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Hari apa yang Allah pergilirkan itu? Yaitu hari di mana kita merasa ada di roda yang di atas atau ada di roda yang di bawah. Karena sejatinya Allah pengen ngasih tahu bahwa kita ketika seorang hamba mendapatkan nikmat gitu ya, itu belum tentu karena dia itu mulia. Dan ketika seorang hamba ada di bawah gitu, itu belum tentu dia itu hina. Ya, tapi manusia seringkali mengkaitkan ke apa namanya kebahagiaan gitu ya, nikmat itu dengan apa? Cara Allah memuliakan seorang manusia gitu. Ada di apa surat di Al-Qur'an itu Allah bilang ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ya, manusia itu kata Allah, jika dia diberikan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah, ketika diberikan kedudukan, diberikan nikmat gitu ya, dia mengatakan Allah sedang memuliakan aku. Ya. Padahal gitu ya, apa namanya, kata Allah juga di ayat selanjutnya, "Fa'amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Jika dia dibatasi rizkinya, ya diberikan ujian, dia berkata bahwa Allah sedang menghinakan aku. Padahal tidak dua-duanya. Ya Allah memang mempergilirkan agar apa? Agar kita tadi bisa banyak mengambil pelajaran baik di di up-nya kehidupan kita atau di down-nya kehidupan kita. Ya, gitu ya. Nah, mungkin kita juga akan gitu ya atau sedang mengalami kehilangan sesuatu yang kita anggap istimewa, yang kita anggap berharga. Ya, gitu. Atau dikhianati oleh orang yang kita percaya, atau ditinggalkan orang yang kita tidak bisa bayangkan hidup kita tanpa dia. Pantesan diambil sama Allah ya, kalau misalnya posisi orang itu seperti ini di kepala kita, di hati kita gitu. Siapapun ya, nggak cuman orang, tapi juga harta ataupun status, kalau itu membahayakan atau kalau itu mengancam posisi Allah di hati kita, Allah akan turunkan, Allah akan geser. Kenapa? Karena Allah tuh Maha Pencemburu gitu teman-teman ya. Ya, nah kadang juga dengan adanya hal ini gitu ya, kita tuh sering merasa nggak cukup. Ya, oh ini mah gara-gara aku ini ya, banyak dosa. Makanya Allah marah sama aku. Oh aku tuh gara-gara ini makanya nggak dipilih. Oh aku tuh kayak gini sih makanya, oh pokoknya gitu. Banyak kekecewaan, banyak insecurity yang terjadi dan kita mungkin akan mengalami atau melakukan self blaming kepada diri kita, gitu ya. Tapi itu kan karena aku dosa. Iya, mana ada manusia yang nggak berdosa gitu kan. Tapi apakah dosa itu menjadi reason gitu kenapa kita kehilangan sesuatu, kenapa kita dikhianati seseorang, kenapa kita ditinggalkan seseorang. Kalau kata Ustadz Nauman Ali Khan itu bilang, it may be, it might be, and it might not be. Bisa jadi iya, bisa jadi juga enggak. Terus yang benar yang mana? Yang benar adalah tidak ada yang pernah, tidak ada yang tahu apakah itu jawabannya iya atau tidak, selain Allah sendiri. Tapi kita sebagai seorang hamba bukankah gitu ya, bukankah baiknya adalah kita me mengupayakan gitu kan, prasangka dan keyakinan yang baik terhadap Tuhan kita. Kenapa? Karena Allahu ala dhanni abdi. Allah itu atas prasangka hambanya. Kan seperti itu teman-teman semua ya. Oke, next. Nah, sekarang kalau misalnya kita sedang atau apa namanya ya, melalui gitu ya fase-fase itu, fase yang mungkin membuat kita sedih, fase yang mungkin membuat kita merasa hancur gitu kan. Fase yang mungkin membuat kita ngerasa dijatohin, ngerasa udah nggak punya jalan keluar lagi. Kita akan bertanya kemudian sama Allah, kenapa ya ya Allah Engkau membuat saya melalui fase ini? Kenapa Engkau membuat hamba sehancur ini? Kenapa Engkau membuat hamba tidak punya pilihan lain selain pergi gitu? Kenapa Engkau membuat kejadian ini, ya, membuat sesuatu ini gitu? Tidak ada alasan lain, tidak ada kebaikan lain selain untuk pergi gitu, selain dianya pergi atau kitanya pergi gitu atau hilang gitu. Kenapa ya Allah? Kan aku juga nggak dosa-dosa banget. Aku juga nggak nakal-nakal banget gitu. Kenapa aku diginiin gitu kalau bahasa kitanya mungkin ya. Ya, karena ternyata memang bukan karena tidak melulu gitu, bukan karena kita berdosa gitu. Tidak melulu karena kita berdosa, sorry. Tapi karena apa namanya, ada gitu ya hikmah, ada hal lain, kebaikan lain yang jauh lebih baik gitu. Ya, daripada saat sesuatu itu masih ada bersama kita. Gitu kan.
Ini kita akan bahas ya, reasonnya kenapa sih kalau di Al-Quran itu ya. Nah ini ya, kita akan traveling rasa dengan Al-Quran. Maksudnya apa tuh traveling rasa gitu? Kita akan berjalan-jalan di dalam Al-Quran. Kalau kemarin kan pertemuan kemarin kita bahas khusus surat Ad-Duha ya. Nah di sini kita akan bahas beberapa ayat yang kalau didengerin tuh, kalau apa kalau misalnya saya hafalin tuh cepet hafalnya gitu. Karena adem banget di hati itu rasanya, itu kayak dipuk-pukin gitu hati kita. Ya, apa itu? Ya, kita buka ayat yang pertama ya. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya, yang artinya وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Ini saya coret-coret ya. Nah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Dan sungguh akan kami uji kamu, kata Allah. Nah, di bahasa Arab ini ada huruf lam ini, layakulu, kalau misalnya gitu. Kalau layakulu itu artinya berkata. Layakulu pasti akan berkata gitu. Ya. Nah, di sini juga ada nun tasydid. Ini taukid kalau bahasa Arabnya ya. Taukid. Taukid itu artinya apa? Kalimat yang menyatakan kesungguhan. Sungguh benar-benar sesungguhnya itu tuh kalau taukid kalau di bahasa. Inna, yaitu taukid. Nah, di sini ada dua taukid, teman-teman. Ada lamnya dan ada nunnya. Walana beluwannakum. Dan sungguh benar-benar kata Allah. Bisa apa? Kami akan uji kamu gitu kata Allah. Jadi kata Allah ya, saya akan menguji Ellen, saya memang akan menguji Safa, saya akan menguji Fakira, saya akan menguji Salma. Bisyai gitu kan, dengan sesuatu minal khauf, dari rasa takut, wal ju' rasa lapar, wa naqsun minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan kehilangan jiwa, was tamarat, dan buah-buahan itu maksudnya adalah bisa juga sesuatu yang apa, hasil ya, hasil dari segala sesuatu. Misalnya yang lagi skripsi, hasil skripsinya. Misalnya lagi apa namanya, sekolah misalnya ya hasilnya gitu kan, nilainya gitu kan. Allah kan uji rasa takut itu. Tapi kata Allah, wabashiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ya, orang-orang yang sabar tuh gimana? Di ayat selanjutnya Allah bilang, alladzina idza asobathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah pada mereka, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya, jadi setelah ujian itu gitu ya, ya di ujian itu ini sorry ya, ini di ayat ini kita kita yang perlu kita pahami adalah bahwa ya fase yang tadi saya jelaskan di awal itu adalah fase ujian. Kenapa kita diuji gitu kan? Ya namanya ujian gimana? Yang lagi sekolah, kalau ujian, setelah ujian berarti akan ada apa? Akan ada kenaikan kelas gitu. Akan ada perpindahan semester gitu. Akan ada kelulusan. Ya, itu yang pengen Allah berikan gitu kan. Gitu. Ya, oke, next ya, kita lanjutkan dulu. Jadi yang pertama, fase itu adalah fase ujian. Masih ada ininya ya. Nah, kenapa sih gitu? Kok aku dikasih ujiannya yang itu? Kan banyak ujian yang lain. Ya yang lain aja yang diambil, yang lain aja yang hilang. Tapi jangan yang itu yang hilang ya Allah gitu kan. Ya, tapi Allah bilang ya di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Apa yang Allah bilang? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kepanjangan ayatnya begitu. Apa kata Allah gitu kan? Bisa jadi gitu, barangkali teman-teman, teman-teman gitu, masa ya, hambaku gitu. Ya, hambaku gitu. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, takrohu syai'a. Wa huwa khairul lakum, padahal sesuatu itu baik untuk kamu. Wa asa an
tuhibbu syai'a, dan bisa jadi juga atau boleh jadi juga kamu mencintai sesuatu. Wa huwa syarrul lakum, padahal dia buruk untuk kamu. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, sedangkan kita tidak tahu. Nah, inilah tanda bahwa apa, teman-teman semua? Bahwa Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Kenapa gitu? Kenapa kemauan kita itu tidak semuanya dikabulkan sama Allah? Kenapa kemauan kita itu nggak semuanya di ACC di sisi Allah? Itu yang perlu kita tahu, bahwa kemauan kita itu, ya teman-teman, seringkali dikuasai oleh hawa nafsu kita. Ya, kalau kata Nabi Yusuf, ya di surat Yusuf itu Nabi Yusuf bilang, kata Nabi Yusuf, inni ubarri'u nafsi. Sungguh aku berlindung pada Allah terhadap hawa nafsuku sendiri. Ini seorang nabi loh bilang kayak gitu. Ya, kenapa Nabi Yusuf bilang kayak gitu? Karena inna nafsa la amaratum bisu. Karena nafsu itu, hawa nafsu itu seringkali mencenderung gitu kan pada hal-hal yang buruk, pada hal-hal yang salah. Termasuk hawa nafsu itu apa sih Kak gitu? Kayak inner child, trauma, luka-luka yang mungkin tidak relevan lagi di suatu hari dengan diri kita. Dikuasai hawa nafsu kita itu. Di kemauan kita itu dikuasai oleh hawa nafsu kita. Sehingga apa? Sehingga seringkali kemauan kita itu bukan sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Bukan sesuatu yang benar-benar baik. Tapi baiknya atau indahnya di surat Al-Baqarah 216 ini, Allah bilang apa? Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Ya, orang beriman gitu, ketika sesuatu yang dia apa namanya, yang dia tidak inginkan terjadi, dia akan bilang, misalnya gitu ya, dia apa namanya, eh, kehilangan apa, dompet gitu ya. Alhamdulillah gitu. Kalau Allah tidak melindungi saya bisa kehilangan tas saya nih yang ada laptopnya, kan gitu ya. Atau apa namanya, ada kisahnya yang suka diceritakan itu, tapi teman-teman mungkin udah pada tahu ya, kita ini aja skip aja. Ya, jadi kadang kala apa namanya, apa yang kita inginkan itu tadi ya tidak tidak apa tidak sesuai atau tidak benar atau tidak baik untuk kita. Makanya Allah berikan atau Allah ganti dengan sesuatu yang baik. Di sini, ini saya ceritain aja deh, biar daripada penasaran. Di sini pernah ada yang dengar ceritanya seorang ustadz yang pernah ceramah, beliau tentang apa namanya, seorang pengusaha yang gagal masuk ujian polisi, ya. Tapi ternyata karena kegagalannya itu membuat beliau tidak stay di daerah halamannya gitu. Ya, sehingga ketika dia nggak stay dia nggak karena polisi kan, berarti kalau polisi ditempatkan di daerah-daerah tertentu ya, biasanya kan ada yang seperti itu. Saya lupa TNI atau polisi ya, gitulah. Nah, ternyata teman-teman seangkatan dia yang keterima, jadi ada 38 yang ikut tes, 37 diterima, dia doang yang enggak gitu. Nah, 37 yang tes ini apa namanya, disebar, tapi sebagian besar di sebuah daerah yang kemudian kena tsunami. Ya, dan setelah tahu ternyata, oh Masya Allah, gitu. Allah apa namanya, membantu atau memberikan sebuah nikmat untuk saya. Itulah, tidak ada ujian yang mutlak, tidak ada juga apa namanya, ujian gitu ya yang mutlak. Seperti itu. Gitu ya teman-teman semua. Oke, next. Apalagi nih? Ayat apa lagi yang akan kita bahas? Mengakui luka. Nah, ini ya di surat Al-Baqarah 156 kelanjutannya ya. Alladzina idza asobathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa suatu kondisi, mereka berkata innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi kita teman-teman semua, ternyata gitu ya, apa namanya, hal yang pertama kali kita lakukan
pertolongan pertama yang bisa kita lakukan ketika menghadapi fase-fase seperti ini adalah menerima. Menerima bahwa menerima luka gitu, bahwa oh saya oke, saya I'm hurt gitu kan, aku terluka. Sad, angry gitu kan, kecewa gitu dan lain-lain. Terima semua rasa itu. Terima musibah itu, terima luka itu. Kenapa? Karena dia berasal dari Allah gitu. Dan ketika eee, ujian itu diberikan oleh, zat yang paling menyayangi kita, harusnya kita kan happy ya, gitu. Harusnya kita kan tenang ya, aman, iman tadi, gitu. Kenapa? Oh tenang aja, yang ngasih Allah kok. Emang kenapa kalau yang ngasih Allah? Kan Allah adalah zat yang paling mencintai aku. Gak mungkin Allah memberikan sesuatu yang tidak mungkin, apa namanya, zat yang paling mencintaiku memberikan keburukan padaku itu nggak mungkin. Kan gitu teman-teman. Ya, dan ya ini yang paling, apa namanya, perlu kita lakukan. Kadang kita ingin cepat sembuh dari luka. Kalau misalnya ada tombol ya gitu on off, kita tuh pengen off gitu si luka itu kan, biar kita bisa live normally gitu. Karena ketika terluka itu kan, apa namanya, kita kan nggak bisa at some point kita nggak bisa hidup, as usual gitu ya. Kita hidupnya tuh mungkin akan ada insomnia-nya, akan ada overthinking-nya, akan ada sad-sad-nya, kayak gitu kan. Tapi, dan hal itu membuat kita pengen, "Aduh seandainya ada tombol on off, pengen saya off-in." Tapi nggak bisa, kenapa? Gitu ya. Ini dia, kadang kita tuh pengen cepat sembuh, padahal luka nggak akan sembuh jika tidak diakui. Ya, gitu. Kalau kita nggak mengakui perasaan itu, ya maka justru perasaan itu akan semakin besar gitu, akan semakin nyata, akan semakin terasa. Makanya tadi yang pertama adalah mengakui perasaan itu. Ya. Kemudian apalagi? Semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah, gitu. Termasuk rasa sakit kita. Rasa sakit kita juga miliknya Allah. Dan Allah yang menentukan kapan waktunya rasa itu hilang. Ya, kalau Al-Quran itu Allah bilangnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu yahulu baina mar'i wal qalbi, wa qalbi. Gitu. Allah tuh membuat penghalang antara manusia dengan hatinya. Kenapa? Karena kita itu nggak bisa menguasai hati kita sendiri sepenuhnya, ya nggak? Kita mau suka sama orang, mau nggak suka sama orang gitu. Apakah kita bisa on off-in? Kan nggak bisa. Ada part yang untouchable buat kita di dalam hati kita, yang cuma touchable untuk Allah saja. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, next. Nah, di sini ya kita apa teman-teman semua, setelah kita mengakui luka itu, kemudian kita memberikan makna bahwa luka itu berasal dari Allah. Kenapa? Karena ternyata asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum tadi. Kadang kita nggak suka dengan sesuatu, padahal sesuatu itu baik untuk kita. Ya, gitu. Nah, Allah bilang gitu, langkah selanjutnya adalah rebuilding, adalah membangun kembali diri kita, memunguti kembali serpihan-serpihan kehancuran hati kita gitu. Dipungutin satu-satu, kita bikin ulang, kita bangun ulang. Ya, seperti yang dan kenapa? Karena kalau kita tidak mengubah diri kita sendiri gitu, maka Allah tidak akan memberikan bantuan untuk mentransformasi diri kita. Ya, di sini Allah bilang Bismillahirrahmanirrahim, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Oke, luka itu punya Allah. Oke, this is hurt gitu kan. Tapi kondisi itu tidak akan berubah jika gitu, kita tidak mengubah diri kita sendiri. Kita tidak mengawali perubahan ini. Kita tidak mengawali kemauan untuk sadar. Gimana caranya Kak untuk building our new self? Ya, dengan cara apa? Dengan cara mengubah pola hidup kita. Read the new book. Baca buku yang baru. Get the new body. Caranya gimana? Olahraga, jalan,
Tadi mana yang dari Cipamukolan? Saya suka jalan itu, apa namanya, ngelilingin apa komplek. Ya, yang di sini Bu, ada ibu saya malu. Ya gitu kan. Apalagi makannya gitu kan diubah. Sehingga apa? Sehingga kita dalam 6 bulan gitu ya, eh, work 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 apa sih namanya? Workout ya. Workout itu akan mengubah diri kita menjadi diri yang baru. Kalau kita baca 1 buku, 2 buku, 3 buku baru, kita akan punya pemikiran baru. Ya kita bangun koneksi yang baru. Benar-benar jadi diri saya yang baru gitu. Kan seperti itu. Ya, tapi tetap aja yang mengubah diri kita, yang mentransformasi diri kita, yang memberikan berkah agar diri kita bisa benar-benar menjadi diri yang baru, itu adalah Allah. Tapi tetap aja dia harus diawali dengan kemauan atau kesadaran di dalam diri kita sendiri. Kemauan untuk melepaskan luka, kemauan untuk pergi dari luka itu. Ya, oke. Nah, ini kalau nggak salah ini terakhir ya. Jadi boleh dipersiapkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini ada kisahnya Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub itu mendapatkan ujian yang luar biasa. Sebenarnya di Quran surat Sot ini ada Nabi Ayub, ada Nabi Sulaiman diceritakan. Ya, dua-duanya, tapi gitu ya, ujian yang berbeda. Yang satu ujian sabar, yang satu ujian syukur. Tapi pujian Allah kepada keduanya itu sama. Apa pujiannya Kak? Ni'mal abdu innahu. Ya, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub adalah sebaik-baiknya hamba dan dia adalah orang yang amat taat kepada kamu. Awab itu artinya sebenarnya kembali. Jadi kalau ada apa-apa tuh apa namanya baliknya ke Allah lagi gitu. Innahu awwab. Ya. Dari teman-teman mungkin udah tahu ya bagaimana kisahnya Nabi Ayub gitu kan, yang kehilangan hartanya, kehilangan anaknya dan lain-lain gitu kan. Tapi dia tetap husnuzon, tetap yakin sama Allah bahwa Allah pasti akan mengubah sangat mudah mengubah semua ini. Ini tuh ujian aja gitu di sisi Allah. Gitu. Ya, pada Allah meski sama sekali nggak kelihatan jalannya lagi. Nah, itulah jihad kita tuh seperti itu. Jihad kita sekarang. Meskipun sudah kelihatan, aduh, ini kemana lagi jalannya ya Allah gitu kan. Tapi disitulah apa namanya apa ujiannya gitu. Ya, dan kalau kita sudah melewati ujian ini, insya Allah ya kita akan mendapatkan kebaikan, keberkahan, iya, kenaikan kelas, kenaikan level, kenaikan derajat, kedekatan, ketenangan yang lebih lagi di sisi Allah. Insya Allah seperti ya. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya, ke pertanyaan. Dari teman-teman semua ada yang mau ditanyakan, boleh. Sumaba. Sumaba itu apa ya, Salma? Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Boleh on cam. Ini gimana biar memanjang ya? Atau apa namanya? eh, raise hand juga boleh. Ini saya end dulu ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Bagaimana? Tadi ada berapa ayat ya yang dibacakan? Oh iya, oke siap. Olahraganya di situ ya, Salma ya. Oke. Teman-teman pernah mengalami apa namanya yang tadi kita diskusikan nggak? Boleh tulis di kolom komentar. Pernah mengalami itu? Atau sedang?
Atau sudah lewat? Sekarang sedang fase rebuilding tadi? Atau seperti apa? Oke. Pernah, Safa. Yang lain gimana? Ellen, Fahira, Salma, Indah, Tika, Astri, Asma, Asma yang di Jogja ya. Zahra, Putri Maharani. Oh, apa namanya? Lagi mengalami sekarang lagi fase rebuilding. Apa? Saya mau cerita sedikit ya. Jadi kenapa saya apa namanya? Iya betul, seperti siklus benar. eh Kenapa saya SMP di 3 tempat yang berbeda? Karena eh apa namanya, saya dipindahin ya. Oh, ingat gak sih di pertemuan sebelumnya saya udah pernah cerita ya, saya dipindahin pondok pesantren. Sempat hampir apa namanya eh, merasa putus sekolah gitu. Di pondok pesantren yang ketiga di Brebes itu saya masuk di kelas 2 semester 1 tapi di pertengahan, jadi udah berlangsung gitu ya. Saya baru masuk. Dan itu tuh apa namanya udahlah pasrah banget saya ya waktu itu. Sampai pada akhirnya mirip stage of grief. Iya benar, stage of grief ya, mirip seperti itu. Ya, waktu itu saya tidak apa ya, waktu itu saya melihat orang tua saya itu sudah berjuang mati-matian. Em, Meskipun meskipun sekolah saya bukan sekolah yang gimana banget gitu ya, kelas saya juga waktu itu kan kelas waktu di pondok pesantren itu ada 4 ya, A B C D. Dan kebetulan A B C D itu berdasarkan nilai gitu. Jadi saya ditempatkan kelas D, kelas yang katanya nilai-nilainya paling bawah gitu kan. Kemudian apa setelah saya merenungi gitu ya, apa namanya orang tua saya itu bekerja, dia sudah berupaya sebegitunya gitu. Saya pengen bantuin gimana caranya, pengen bisa dapat ranking paralel agar ketika ngelanjutin di pondok pesantren itu nanti bisa dapat potongan 30% gitu SPP-nya gitu kan. Belajar gitu kan, sholawat, tahajud, wah segala macam saya lakuin. Tapi ternyata pas pembagian raport gitu ya, saya dapat ranking 2. Wah itu sedih banget. Ya sedih banget, kayak udah jatuh, 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 jatuh lagi sama Allah. Ya, padahal sebenarnya Allah pengen ngasih hadiah setelah itu, yaitu saya masuk ke SMA. SMA-nya SMA yang Man Insan Cendekia Serpong itu SMA yang Alia ya, Alia yang dibikin sama Pak Yusuf Habibie, Pak Habibie, presiden kita yang ketiga. Tiga nggak ya? Ketiga kan ya? Saya lupa. Pak Habibie. Dulu namanya Magnet School, tapi kemudian oleh Ibu Ainun beri nama ulang Insan Cendekia, dan sekarang ada di bawah Depak, makanya namanya MAN. Dan waktu di zaman saya itu kita satu angkatan 120 orang itu semuanya beasiswa gratis semua. Jadi ternyata gitu kadang tuh Allah tuh ngasih ujian, 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 tapi ada hadiah yang saya nggak tahu kalau dulu tuh ternyata apa sekolah itu sekolah yang sebagus itu saya nggak tahu gitu. Tapi itulah apa namanya hadiah dari Allah gitu ya. Oke, gimana teman-teman semua? Iya, benar siklus lagi mengalami sekarang. Aduh, mau sharing-sharing boleh ya Kak Fahira, atau ada yang mau ditanyain boleh gitu. Karena ada di fase ini tuh nggak gampang gitu ya. Fase ini tuh adalah fase memang apa ya, fase tempaan dari Allah. Tapi kalau kita udah lulus dari fase itu, kita akan melihat fase ini sebagai hadiah dari Allah justru. Ya gitu. Kenapa? Karena setelah fase ini, seperti yang surat Ad-Duha kemarin yang kita bahas gitu ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Di akhir nanti, di akhir fase nanti ya, setelah kita udah bisa acceptance, setelah kita udah bisa melepaskan, kita akan menyadari bahwa oh, I'm become new me. Aku tuh jadi diri aku yang baru. Aku tuh apa namanya become much better gitu daripada diri aku yang sebelumnya. Yang mungkin nggak.
biasa aja hubungan sama Allahnya, kedekatannya ya nggak sih? Sholat juga jarang gitu misalnya. Atau sorry, sholat mah terlaksana ya telat-telat gitu misalnya. Kita jadi orang yang sholat di awal waktu, jadi orang yang lebih dekat sama Al-Quran, kan itu much better daripada diri yang ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan nggak apa-apa. Apa namanya mungkin kita cukupkan. Tapi sebelum kita tutup kita foto bersama dulu ya teman-teman semua. Ada yang mau ditanyakan? Boleh angkat tangan atau tulis di kolom komentar. Tidak ada? Hehe, oke siap Kak Asri. Kalau tidak ada berarti kita lanjut ke fase-fase. Insya Allah nanti pertemuan selanjutnya tanggal 21 ya, 21 Agustus jamnya seperti biasa. Seperti itu. Oke, kita foto bersama dulu ya. Ada yang apa namanya boleh on cam, siap-siap dulu untuk saya kasih waktu lah 2 menit ya untuk pakai kerudung untuk bisa on cam agar terlihat wajahnya. Oh, Kak Astri sudah on cam. Oke, yang lain boleh on cam. Apa namanya? Insya Allah nanti tanggal 21 dan tanggal 22, 23 kalau nggak salah ya. Oke, yang lain sampai 25/7 ya kita tunggu. Ellen bisa? Salma? Indah? Tika? Asma? Belum bisa on cam hari ini. Oke, Asma. Oke, nggak apa-apa. Zahra bisa on cam? 57. Oke. Kita sekarang ya, mulai sekarang ya. Ini dari laptop saya. Sebentar. Ya, siap semuanya? 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3 kali. 3, 2, 1. Oke, sip. Sekali lagi. Ya. 3, 2, 1. Oke, siap. Sama-sama. Indah. Makasih ya semuanya sudah on cam. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan ya ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lihat teman-teman semua. Dadah. Sama-sama. Sama-sama.